Komandan Operasi Militer Khusus Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Jenderal Sergei Surovikin, mengungkap situasi di depan selatan Ukraina, terkhususnya di Oblast Provinsi Kherson dalam 24 jam terakhir. Dalam pernyataannya, Surovikin tak menyangkal pasukannya berada dalam posisi sulit. Kherson adalah salah satu dari 4 provinsi yang memilih lepas dari Ukraina lewat jalur referendum yang digelar pada akhir September 2022 lalu. Wilayah seluas 28.461 km persegi ini menjadi sasaran utama militer Ukraina yang berupaya untuk merebut kembali dari pendudukan pasukan Rusia. Menurut Surovikin, hampir seluruh pasukan cadangan angkatan bersenjata Ukraina yang tersisa dikerahkan ke Kherson. Namun demikian, mantan komandan pasukan dirgantara Rusia ini memastikan kualitas personil cadangan militer Ukraina di wilayah itu sangat buruk. Komando militer Ukraina dinilai sengaja mengorbankan pasukan cadangan yang disebut Surovikin tak memiliki cukup pengalaman tempur. Personil yang diambil dari pasukan teritorial Ukraina ini bahkan belum menyelesaikan pendidikan penuh. Untuk ini, Angkatan Bersenjata Ukraina semua cadangan yang tersedia ke garis depan. Pada dasarnya, ini adalah pasukan pertahanan teritorial yang belum menyelesaikan pelatihan penuh, kata Surovikin. Katanya kepemimpinan Ukraina menghukum mereka untuk mengendalikan unit seperti itu, memiliki moral yang rendah. Demikian katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti. Dengan fakta tersebut, Ukraina langsung membentuk detasmen nasional untuk mempertahankan posisi pasukan cadangan di Kherson. Tugas dari unit militer ini adalah menghabisi siapa saja prajurit Ukraina yang kabur dari medan pertempuran. Untuk mencegah pelarian dari garis depan, pihak Ukraina menggunakan detasemen nasionalis yang menembak siapa saja yang mencoba meninggalkan medan perang. Tindakan sadis Azov neo-Nazi yang diakui terlarang tapi dibiarkan barat AS bahkan dipersenjatai. Ketika Rusia terus melakukan operasi khusus di Ukraina untuk mendenazifikasi wilayah itu, media sosial mengedarkan foto dan video seram orang Ukraina yang diikat di tiang lampu dan di pohon diberi label sebagai perampok, agen Rusia atau diversan. Tindakan tidak manusiawi itu sering dikaitkan dengan kelompok nasionalis neo-Nazi. Mungkin sebagai orang waras, dia hanya takut melihat kengerian ini. Mereka menghukum tanpa pengadilan, kata Adril Kasomta, seorang analis urusan luar negeri yang berbasis di London. Mereka menerapkan hukuman mati tanpa pengadilan, menendang mereka, mencoba entah bagaimana menghancurkan identitas mereka dengan mengikat mereka ke tiang lampu dan juga mencegat wajah mereka dengan warna bendera Ukraina. Demikian ujarnya yang juga berbagai mantan ketua komite urusan internasional di think tank Bogrov Up. Menurutnya, tindakan yang dilakukan itu juga sangat di luar nalar manusia dan sangat menakutkan untuk dilihat. Ini menakutkan dan itu di luar martabat manusia manapun yang sangat menakutkan melihat foto-foto ini, kata dia. Banyak kekejaman yang dilaporkan sedang dilakukan oleh nasionalis Ukraina dan juga neo-Nazi Azov Battalion. Azov neo-Nazi ini dimasukkan ke dalam Garda Nasional pada tahun 2014. Kelompok ini juga berada di bawah otoritas Ukraina. Batalion Azov yang secara terbuka memakai lambang neo-Nazi Wolfsangel terkenal karena menyerang dan juga menggusur penduduk Ukraina di timur serta memperkosa dan juga menyiksa tahanan di Donbas. Menurut laporan PBB tahun 2016 oleh Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia atau OCHA, insiden yang melibatkan perekaman dan juga pencambukan terhadap warga sipil Ukraina terjadi di daerah di mana nasionalis Ukraina paling aktif, khususnya di Kharkov, Lvov, Cherkasy, dan juga Dnipropetrovsk. Warga sipil diikat ke tiang listrik atau pohon dekat selotip dan terkadang wajah mereka diolesi cat atau pewarna antiseptik hijau. Mereka dicambuk dan dibiarkan kedinginan. Foto-foto para korban dan juga rekaman hukuman dibagikan secara luas di jaringan media sosial. Di antara mereka yang menjadi sasaran adalah orang-orang Roma, salah satu etnis minoritas Ukraina. Satu foto menunjukkan keluarga Roma, termasuk anak-anak diikat ke tiang dengan wajah dicat dengan pewarna hijau di kota Lvov. Tidak ada bukti bahwa orang-orang tersebut telah melakukan kejahatan, juga tidak ada ketentuan dalam undang-undang Ukraina yang mengizinkan penggunaan metode hukuman brutal seperti itu. Sementara itu, pemandangan peperangan di Mariupol sangat mengerikan. Kota terbesar kedua di wilayah Donetsk, Ukraina itu sudah seperti daerah bencana alam. Ada sekitar 150.000 warga sipil di Mariupol tersandra oleh kaum nasionalis Azov neo-Nazi. Pada operasi militer khusus Rusia di Ukraina yang telah memasuki hari ke-28, militer Rusia terus melakukan tekanan untuk memukul mundur neo-Nazi. Saat itu mereka berupaya menarik sipil ke wilayah aman, akan tetapi hal itu sulit dilakukan. Militer neo-Nazi selalu menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup, sehingga sulit dilakukan serangan melalui darat. Rusia juga mengklaim jika operasi tersebut bertujuan untuk melindungi penduduk sipil Republik Donbas yang memisahkan diri dari Donetsk dan juga Luhansk. Selain itu, militer Rusia memiliki target khusus, yakni untuk demilitarisasi dan juga denazifikasi di Ukraina. Pasukan Rusia juga terus melanjutkan operasi khusus mereka ke Ukraina dengan target batalion neo-Nazi. Mereka juga terus menghalangi misi koridor kemanusiaan. Nasionalis Ukraina juga berusaha mencegah ribuan orang meninggalkan kota-kota yang dijadikan arena pertempuran. Menurut Ketua DPR Denis Pushilin, sekitar 150.000
Warga sipil diyakini tinggal di daerah yang dikuasai kaum nasionalis neo-Nazi di Mariupol. Sementara itu, Dubes Rusia bilang 8 tahun militer dan neo-Nazi, Ukraina membunuhi warga Donbas. Kenapa Barat tak pernah berteriak? Lyudmila Georgievna Vorobyeva, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, mengkritik pemimpin-pemimpin negara Barat yang mengeluarkan pernyataan menyudutkan pemerintahannya setelah Presiden Vladimir Putin memutuskan operasi khusus militer di Ukraina. Dia mengatakan kampanye militer Rusia tersebut tidak ditujukan untuk menjajah ataupun mencaplok Ukraina. Operasi militer, kata dia, hanya untuk melakukan demilitarisasi serta denasifikasi rezim Kiev yang selama ini melakukan penindasan kultural maupun fisik terhadap warga di banyak daerah terutama Luhansk dan juga Donetsk. Kini pemerintah dan media barat berteriak tentang operasi militer di Ukraina, tapi saat militer dan grup neo-Nazi Ukraina menyerang dan membunuhi warga Luhansk dan Donetsk selama 8 tahun terakhir, mereka tak pernah berteriak, kata Lyudmila. Dia mengatakan warga Luhansk dan Donetsk hanya mencoba mempertahankan budaya mereka, tapi secara konstan diserang kelompok-kelompok neo-Nazi yang dijadikan volunteer oleh militer Ukraina. Lyudmila menuturkan kelompok-kelompok sipil anti-Nazi di Ukraina maupun Rusia mempunyai banyak bukti, video maupun foto tentang kekejaman militer terhadap warga Luhansk serta Donetsk.